Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin dan juga pemirsa dari Palu, Sulawesi Tengah, kami ucapkan selamat datang di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut 2024. Hadirin dan pemirsa, saya Sira Safira yang akan memandu jalannya debat siang hari ini. Yang mengusung tema kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dalam keserasian pembangunan daerah dan nasional. Dengan 5 subtema yakni kesejahteraan ekonomi, sosial budaya, inovasi pelayanan publik, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan. Hadirin dan pemirsa, bersama-sama kita akan mendengarkan penyampaian visi misi juga program kerja unggulan dari para pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut 2024 terkait tema yang diusung hari ini. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2024 ini diikuti oleh 4 pasangan calon bupati Indonesia Raya dan Jingle KPU Kabupaten Banggai Laut. Hadirin yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri.
kepada para pasangan calon dan hadirin yang terhormat, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami perkenalkan kepada hadirin dan pemirsa, Ketua dan jajaran pimpinan KPU Kabupaten Banggai Laut selaku penyelenggara utama dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Laut tahun 2024. Jajaran pimpinan KPU Kabupaten Banggai Laut, Syahrudin M. Tintis SH selaku Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya, Ahmad SPD SH MSI selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Selanjutnya, Suryadi Rihama AMD.com selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Randi Febrianto Lodik SIP, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Selanjutnya, Siti Hadra Aman SPDI MPA selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Selanjutnya, Ardin SH MSI selaku Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya kami juga akan memperkenalkan tim panelis dalam debat terbuka kedua antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut 2024 pada siang hari ini. Yang pertama, Dr. Muhammad Irfan Mufti Dr. Andes MSI, Ahli Kebijakan Publik dan Pembangunan FISIP Universitas Tadulako, yang juga merupakan koordinator panelis. Selanjutnya, Insinyur Teti Tanggahu ME, Kepala Bapeda Banggai Laut periode 2017-2021. Selanjutnya, Dr. Insinyur Fadli Y. Tantu MSI, selaku dosen program studi akuatik Universitas Tadulako. Dr. Wildani Pinkan Suripurna Hamzens STMT IAP, akademisi Universitas Tadulako yang merupakan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Dr. Rafiuddin Nurdin SPMP MH, Ahli Kebijakan Pertanian dan Kehutanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati pejabat Bupati Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati Kapolres Banggai Kepulauan. Yang saya hormati Dandim 1308 Luk Banggai. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner,
Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Laut. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, kegiatan hari ini adalah kegiatan debat kandidat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut. Pada tanggal 9 kemarin, kita telah melaksanakan debat pertama yang alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut berjumlah 4 pasangan calon, tetapi yang bersedia hadir pada pelaksanaan debat kedua hari ini yaitu berjumlah 3 pasangan saja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kegiatan hari ini merupakan kesempatan bagi para pasangan calon bupati untuk menyampaikan secara langsung kepada publik terkait visi dan misi yang akan mereka capai. Karena acara hari ini bukan hanya pertarungan ide saja, tetapi sebuah proses yang mencerdaskan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. Maka dari itu, kami selaku penyelenggara Kabupaten Banggai Laut berharap harus saling menghargai dan menghormati serta menjunjung etika dalam berargumen. Oleh karena itu, melalui debat kedua ini, kami yakin akan membuahkan hasil yang positif karena dapat menambah informasi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya, demi kelancaran acara hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut, Syahrudin M. Tintis, SH. Kami tetap persilakan Bapak untuk berada di posisi tengah, Bapak Syahrudin. Selanjutnya akan ada penyerahan pertanyaan hasil rumusan panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut. Kami persilakan kepada koordinator panelis Bapak Tata tertib debat kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Laut tahun 2024. Pasangan calon hadir 1 jam sebelum debat dimulai untuk registrasi, briefing, dan persiapan teknis pelaksanaan debat. Debat kedua dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Kabupaten Banggai Laut. Pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon dilarang memberi pertanyaan yang sifatnya menyerang personal pasangan calon lainnya. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema debat kedua, kesejahteraan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dalam keserasian pembangunan daerah dan nasional dengan subtema. Pertama, kesejahteraan ekonomi.
2. Sosial budaya. 3. Inovasi pelayanan publik. 4. Kemiskinan. Dan 5. Tata kelola pemerintahan. Pertanyaan dan atau tanggapan yang akan menertibkan pendukung paslon dan tamu undangan yang melakukan tindakan atau melontarkan kata-kata yang melanggar tata tertib debat publik kedua. Tim pendukung paslon dan tamu undangan dilarang membawa atribut dalam bentuk apapun kecuali yang melekat di badan. Pemirsa dan hadirin serta para tamu undangan yang terhormat, sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana dengan penyampaian visi misi serta program unggulan dalam debat yang akan disampaikan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut 2024. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 3 menit. Penyampaian visi dan misi serta program unggulan ini akan dimulai dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Kami persilakan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banggai Laut nomor urut 1 Muhammad Singgi B. Mus S. Ars dan Muhammad Tanjung S. Dayeng Pawara. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Sebelumnya bertepatan masih dalam nuansa Hari Pahlawan, kami sampaikan terima kasih atas jasa pahlawan yang telah gugur dan luhur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kami hormati teman debat kami, Paslon 2, 4, serta sahabat kami, Paslon 3 yang tak dapat hadir dalam debat. Yang kami hormati penyelenggara pemilu sampai ke tingkat desa yang jiwanya bersih, jujur, dan berintegritas. Yang kami hormati pihak TNI Polri, serta yang terpenting kepada pemilik mandat dan suara penentu yang kami hormati dan begitu sangat ingin kami peluk dan keringat dan air matanya, yaitu seluruh masyarakat Banggai Laut yang kami cinta setia selamanya. Kami menghimbau kepada semuanya, jangan membalas ujaran kebencian, jangan membalas hoaks dan fitnah, jangan membalas serangan yang menyudutkan narasi berbenah. Sekali lagi, tahanlah, kita orang semua bersaudara. Ingat bahwa Banggai bersaudara, Banggai tanah monondok, tanah yang indah yang tentram, maka bersatulah kita dan fokuslah sampaikan gagasan berbenah pada semuanya. Temanya berjudul kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dalam keserasian pembangunan daerah dan nasional. Kami jawab dengan 3 panca kristalisasi nilai. 1. Kesejahteraan masyarakat adalah perbaikan ekonominya, tingkat TPP ASN-nya kita tingkatkan. 2. Inovasi pelayanan publik tidak perlu ragu, bupati muda ingin transparan, kerja cepat, kerja nyata, kita siap bongkar kebiasaan lama. 3. Keserasian pembangunan daerah dan nasional. Jawabannya adalah relasi konektivitas, kita rebut program nasional sebanyak-banyaknya, pangkas perjalanan dinas yang tidak perlu, serta proyek mercusuar yang tidak ada manfaatnya. Ganti dengan bawa pulang program pusat sebanyak-banyaknya. Masyarakat ingin infrastruktur, kita gaskan. Masyarakat ingin air bersih, kita gaskan. Masyarakat ingin perbaikan ekonomi, kita gaskan. Masyarakat butuh jaringan dan internet yang bagus, kita gaskan. Anak muda ingin ruang ekspresi, lapangan kerja, serta pendidikan, maka kita gaskan sama-sama. Karena itu, sudah seharusnya kita memilih visi terwujudnya Banggai Laut yang maju kolaboratif berbudaya dengan penguatan ekonomi yang berkelanjutan, serta 7 butir misi kerakyatan dan 10 program prioritas untuk berbenah.
sebagaimana yang telah kami umumkan dan sampaikan berkali-kali. Demikian pembukaan gagasan dan perdebatan ini kami sampaikan. Kami pasangan sigap siap melaksanakan amanat penderitaan rakyat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Masih ada waktu ingin digunakan? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Sofyan Kayepa SH dan Ablid SH, kami persilakan menyampaikan visi misi. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, pasangan calon 01, 04, seluruh peserta debat calon bupati, wakil bupati Kabupaten Banggai Laut. Sesuai tema, saya langsung saja bahwa kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dalam keserasian pembangunan daerah dan nasional. Ini kami 3,5 tahun sudah laksanakan. Yang pertama, pembangunan mall pelayanan publik Kabupaten Banggai Laut dengan menggabungkan 11 instansi. Yang kedua, untuk melampaui kesejahteraan masyarakat, kami telah memberikan izin UMKM 1.542 usaha. Kemudian kami telah melakukan inovasi pelayanan publik, pembuatan izin keliling. Yang ketiga, salah satu kabupaten kota se-Indonesia menerapkan MPP digital. Yang ketiga, yang keempat, predikat pelayanan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terbaik se-Sulawesi Tengah. 3 tahun berturut-turut 2021, 2022, 2023 mencapai target realisasi investasi yang diberikan oleh provinsi. Dan yang terakhir, juara 1 Kabupaten Banggai Laut kategori komoditi khusus dalam event nasional Apkasi Otonomi Expo tahun 2021-2022. Lanjut. Sedikit tambahan tentang capaian. Juara 1 penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik Kabupaten se-Sulawesi Tengah tahun 2023. Kualitas tinggi 87,14 zona hijau. Juara 1 pemantauan dan evaluasi kerja penyelenggaraan pelayanan publik Kota se-Sulawesi Tengah tahun 2023 oleh Kementerian Pan-RB dengan kategori baik rata-rata nilai 3,47. Top 45 inovasi pelayanan publik terpuji. Inovasi Dukcapil menyapa pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023 di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintahan Daerah dan BUMD tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Indeks inovasi daerah meningkat dari kurang inovatif menjadi daerah inovatif dari tahun 2022 sampai sekarang dengan jumlah inovasi di Kabupaten Banggai Laut adalah 43 inovasi hasil evaluasi dari Mendagri. Pemberian TPP guru non-sertifikasi pertama di Sulawesi Tengah hanya ada di Banggai Laut. Jadi itulah capaian-capaian kami capai di Sulawesi Tengah untuk Basoka Solid nomor urut 2. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian visi misi dari pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banggai Laut nomor urut 4, Sidin Piajo APAMA AMD dan Dr. Andes Kifli S. Supu. Waktu Anda 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat panelis, yang terhormat juga dari Pemda Banggai Laut yang sudah hadir, dan Ripal yang ikut dalam Pilkada ini 2024-2029 untuk Banggai Laut. Kami bersilipu di sini, kami menyampaikan visi dan misi kami, di mana visi kami adalah, judulnya adalah Ayo Kerja Membangun Desa Berbasis Agrobis Maritim menuju Banggai Laut sebagai proses maritim regional yang adil, makmur, berbudaya dan berdaya saing. Ini maksudnya di sini, ayo kerja membangun desa berarti kalau kita membangun desa dari awal, berarti kita itu membangun Indonesia. Dan kalau kita tidak membangun desa dari awal, berarti kita tidak akan membangun Indonesia ini. Itu visi kami. Di mana berselipu juga menyampaikan ada 7 misi yang akan kami kerjakan nanti, program unggulan kami yang akan sampaikan nanti bila kami terpilih
menjadi Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut 2004-2009 insya Allah. Membangun sumber daya yang berkualitas unggul dan berdaya saing serta berlandaskan nilai-nilai agama. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional, yang berorientasi pada pelayanan yang mengedepankan prinsip good governance dan excellent governance. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berorientasi pada program Merdeka Belajar dan jaminan layanan kesehatan untuk masyarakat. Yang keempat adalah pengembangan ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal, antara lain kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan industri dengan target pendapatan masyarakat serta terciptanya lapangan kerja. Yang keempat, yang kelima adalah, ini adalah termasuk program unggulan kami, adalah pembentukan badan usaha milik daerah yang bergerak pada kelautan, perikanan, pariwisata, perkebunan, serta kebutuhan dasar dan 9 bahan pokok, yang dimana di Banggai Laut itu agak susah untuk kita menstabilkan harga. Kemudian pemerataan pembangunan infrastruktur di semua sektor, mengintegrasikan antara wilayah dan pulau sebagai upaya percepatan pembangunan kawasan pesisir dengan tepat memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam memanfaatkan sumber daya alam secara rasional, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mengembangkan dan melestarikan potensi kebudayaan Banggai Laut sebagai eksistensi lokal untuk mendukung pembangunan Banggai Laut yang berkelanjutan. Itu adalah visi dan misi kami Persilipuh bila kami terpilih pada 2004-2009 nanti, insya Allah. Terima kasih. Masih ada waktu beberapa second. Baik. Terima kasih. Terima kasih kepada para pasangan calon yang sama-sama kita sudah mendengarkan telah menyampaikan visi dan misi serta program unggulannya. Dalam segmen selanjutnya, kita akan memperdalam visi misi para pasangan calon dengan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panelis. Tetaplah di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banggai. Terima kasih Anda kembali menyaksikan debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut 2024. Dalam segmen ini untuk memperdalam visi misi dan program unggulan, masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan hasil rumusan tim panelis. Panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema debat siang hari ini, yakni kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dalam keserasian pembangunan daerah dan nasional. Dengan 5 subtema, yakni kesejahteraan ekonomi, sosial budaya, inovasi pelayanan publik, kemiskinan, dan tata kelola pemerintahan. Sudah tersedia 3 amplop pertanyaan hasil rumusan panelis untuk masing-masing subtema. Kami sampaikan pemirsa dan juga para hadirin, mekanisme pemilihan subtema dan pengambilan amplop pertanyaan akan dilakukan oleh pasangan calon. Calon bupati akan memilih secara acak huruf subtema dalam fishbowl. Selanjutnya untuk calon wakil bupati mengambil amplop pertanyaan sesuai dengan subtema. Selanjutnya pertanyaan rumusan panelis ini akan kami bacakan dan untuk menjawab pertanyaan masing-masing paslon diberikan waktu 2 menit. Terlebih dahulu kami persilakan calon bupati nomor urut 4 untuk mengambil subtema. Selanjutnya untuk dari calon wakil bupati memilih amplop pertanyaan sesuai dengan subtema. Kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 4 mengambil subtema undian dalam fishbowl. Untuk paslon nomor urut 4 mendapatkan subtema A, kesejahteraan ekonomi. Silakan dipilih dengan huruf A, subtema sesuai dengan subtema A. Ditunjukkan. Baik, terima kasih.
Silakan kembali ke tempat dan saya akan membacakan pertanyaan dan akan dibacakan satu kali seperti yang terlihat masih tersegel ya. Mohon diperhatikan baik-baik karena tidak akan ada pengulangan. Isu kemaritiman menjadi visi misi dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024 yang sedang berkontestasi saat ini dan sangat jelas tertuang dalam dokumen visi misi masing-masing pasangan calon. Jika terpilih, apa program kemaritiman Anda untuk meningkatkan produktivitas perikanan, kelestarian pesisir pantai, dan eksploitasi laut ramah lingkungan, serta ekosistem laut yang tetap terjaga? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih pertanyaannya, bahwa kita berbicara kemaritiman. Nanti bila kami terpilih untuk paslon nomor 4 Persilipu itu, kami tadi sudah tuangkan dalam program kami yang utamanya, program terutama adalah pembuatan badan usaha milik daerah. Di mana badan usaha milik daerah itu kita akan mengolah ikan. Kita akan mengolah ikan yang begitu banyak hasilnya. Nanti kita akan membentuk tempat pembekuan ikan. Pembekuan ikan sehingganya ikan itu bisa kita tampung begitu banyak. Kita tampung begitu banyak, kemudian nanti kita akan pasarkan kemana-mana. Di mana di tempat-tempat lain kayak di Bitung, kayak di Makassar, kayak di Surabaya itu memerlukan ikan. Memerlukan ikan itu adalah suatu penghasilan yang besar. Karena bila ikan kita jual ke sana di pabrik, utamanya pengalengan ikan dengan banyak ikan yang kita bekukan di tempat pembekuan ikan ya. Kemudian yang selebihnya itu bisa juga kita ke TPI, tempat pelelangan ikan dan lain-lain. Jadi kemudian untuk pesisir pantai, masyarakat pesisir pantai untuk kemaritiman itu, utamanya ikan itu, kita harus membuat kayak karya-karya. Jangan cuma kita produksi ikan mentah. Habis tangkap kita jual, habis tangkap kita jual. Seharusnya kita itu bisa bagaimana ikan itu dalam jenis pengeringan dengan model macam-macam pengeringan yang sedikit mengarah kepada industri. Sehingganya nanti ikan itu juga telah banyak, kita bisa memerlukan peluang ke IKN sana untuk keperluan ibu kota Nusantara di Kalimantan sana. Itu, dan masih banyak lagi. Untuk pariwisata itu ya kita harus membentuk infrastruktur dulu. Kita membangun infrastruktur yang ada, sehingganya menarik investor untuk kenyamanan di daerah kita, untuk berinvestor dari posisi dari hal pariwisata tersebut, sehingga mendatangkan keuntungan buat daerah kita. Mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya kami akan persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 mengambil subtema dalam fishbowl. Kemudian calon wakil bupati memilih amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yang didapatkan. Pertanyaan panelis nanti akan kami bacakan. Mendapatkan subtema E, tata kelola pemerintahan. Diberikan kepada moderator, silakan diberikan kepada moderator. Seperti yang terlihat, masih tersegel. Mohon didengarkan, karena tidak akan ada pengulangan, hanya dibacakan sekali. Waktu menjawab 2 menit nanti. Dalam era digital, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kemendagri 2024 menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi di berbagai lini pemerintahan. Pertanyaan, jika terpilih, bagaimana komitmen Anda untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Banggai Laut? Program digitalisasi layanan publik seperti apa yang dapat mengontrol penyalahgunaan kewenangan? Silakan dijawab, waktu 2 menit. Baik, sesuai dengan program visi misi kami, jadi kami ada program terkait berbenah pelayanan publik. Prinsip daripada pelayanan publik yang kami pahami,
Pertama satu, insya Allah kalau kami pasangan sigap dikasih kepercayaan, yang kami akan perbaiki terkait hak hidup daripada ASN dulu. Kita perbaiki itu dulu, baru mulai kita bikin satu program untuk terkait pelayanan. Yang kami akan usulkan adalah ke depan seluruh pelayanan, terutama untuk pelayanan dasar seperti KTP, pelayanan rumah sakit, pelayanan pendidikan. Ke depan harapannya kami agar supaya pelayanan-pelayanan tersebut itu semua dilakukan secara digital, Mbak. Tujuannya supaya menghindari hubungan secara langsung interaksi terhadap manusia, supaya mengurangi dampak-dampak atau risiko terkait korupsi. Ya insya Allah ke depan harapannya kami dengan memperbaiki penghasilan daripada PNS sendiri, mengurangi rasa ingin untuk mencari tambahan-tambahan lebih di dalam hal pelayanan publik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ayahanda mau tambahkan? Oke, untuk sementara begitu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 2 mengambil subtema dalam fishbowl. Kemudian untuk calon wakil bupati memilih amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yang diterima ketika diundi. Selanjutnya amplop pertanyaan nanti akan diberikan. Huruf C, inovasi pelayanan publik. Terima kasih, silakan diberikan kepada moderator dan akan dibacakan sekali tanpa pengulangan. Seperti yang terlihat, masih tersegel. Wilayah terpencil di Kabupaten Banggai Laut sering menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Peningkatan kualitas pendidikan termasuk melalui pemanfaatan teknologi, termasuk melalui sangat penting untuk memastikan anak-anak di daerah terpencil mendapatkan pendidikan yang setara dengan wilayah lain. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah-daerah terpencil di Kabupaten Banggai Laut? Apakah Anda memiliki inovasi tertentu dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang inklusif atau tidak membedakan perlakuan terhadap masyarakat dan merata? Baik, terima kasih. Yang pertama kami telah lakukan sejak 3,5 tahun membangun tower yang diberikan oleh Kementerian Informatika Republik Indonesia. Ada 38 tower yang kami bangun di seluruh desa di Kabupaten Banggai Laut. Yang kedua, untuk di daratan Banggai Laut, kami telah bekerja sama dengan Telkomsel membangun tower yang ada di Monsongan, itu tower 4G. Yang kedua, pendidikan dari tingkat SD sampai SMP kami berikan masing-masing guru laptop di seluruh guru di Kabupaten Banggai Laut. Itulah inovasi sehingga pemerataan pendidikan tidak hanya di daratan Kabupaten Banggai Laut, tapi di 4 pulau yang orang bilang black spot, alhamdulillah di masa kami memimpin black spot itu sudah mulai hilang, dan rencana kami yang kedua, kami akan memberikan lagi semua bantuan untuk digitalisasi yang ada di seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Banggai Laut. Sedikit kami tambahkan bahwa di pedesaan pulau-pulau terpencil kita juga sudah membangun sekolah-sekolah infrastruktur yang ada, bahkan bukan hanya infrastruktur. Yang tadinya dia swasta, itu kita negerikan TK-TK yang ada di Banggai Laut, yang notabene kemarin sebelum kepemimpinan kami itu belum dinegrikan. Sehingga ada upaya-upaya kami mengembangkan. Perhatian kami terhadap pendidikan ini sesuatu yang luar biasa. Karena apapun alasannya, kita mau maju, yang dibutuhkan adalah pendidikan. Iqra, bacalah. Mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banggai Laut. Hadirin dan pemirsa,
sesi menjawab pertanyaan panelis akan kami lanjutkan dalam segmen berikutnya. Sesaat lagi, tetaplah di debat terbuka kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Kembali di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut 2024. Kami akan lanjutkan sesi pasangan calon menjawab pertanyaan hasil rumusan dari panelis. Pada segmen ini, setiap paslon menjawab pertanyaan panelis, dua paslon lainnya akan menanggapi. Untuk menjawab pertanyaan panelis diberi waktu 2 menit, sedangkan untuk menanggapi jawaban masing-masing paslon diberikan waktu 1 menit. Langsung saja kita mulai sesi menjawab pertanyaan panelis yang dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kembali kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil subtema dalam fishbowl. Kemudian dari calon wakil bupati memilih amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yaitu sosial budaya. B. Kembali kami akan perlihatkan bahwa ini masih tersegel. Sekali lagi waktu menjawab 2 menit dan tidak ada pengulangan. Dalam menghadapi arus modernisasi, pelestarian budaya menjadi tantangan yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, keberadaan kearifan lokal Banggai Laut bisa menjadi daya tarik wisata yang unik jika dikembangkan secara profesional. Pertanyaan, bagaimana Anda akan melibatkan masyarakat lokal dan komunitas adat dalam pengembangan budaya sebagai sumber kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Banggai Laut? Waktu 2 menit dimulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di Banggai Laut ini eks kerajaan, syarat dengan adat istiadat. Tapi hari ini sangat disayangkan tidak menjadi perhatian pemerintah terhadap lembaga adat itu sendiri. Ada batu mendoan, ada basal sangkap dan perangkat lainnya yang akhirnya tersisir begitu saja, ketinggalan begitu saja karena persoalan finansial dalam menata adat istiadat Kabupaten Banggai Laut. Yang dulu adalah eks kerajaan kita, adalah sebuah negara yang hari ini disampingkan. Insya Allah pasangan sigap menang 2024, kami akan perhatikan lembaga adat pelestarian budaya yang insya Allah banyak bermacam budaya dan adat istiadat di Banggai Laut. Saya juga sampaikan sama teman-teman, sama masyarakat pada umumnya, mari kita bersama-sama memelihara adat istiadat sebagai warisan leluhur. Insya Allah ke depan kita lebih baik dari yang kemarin. Saya rasa barangkali itu banyak juga yang lembaga-lembaga adat lainnya di desa-desa, di kecamatan harus dihidupkan supaya semua bernuansa adat. Karena kami adalah eks kerajaan. Makasih. Saya tambahan sedikit, jadi ke depan kalau kami terpilih, pasangan sigap akan memprioritaskan masyarakat adat, terutama kerajaan yang ada di Banggai Laut, keraton. Kami akan memberikan fasilitas dana hibah operasional supaya keraton bisa mandiri dalam mengembangkan budayanya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1, waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, untuk memperkuat Banggai Laut, salah satu yang diperbaiki adalah identitas Kabupaten Banggai Laut, yaitu budaya.
Di masa kami memimpin, alhamdulillah perangkat yang ada, basalo sangkap yang ada, kami telah fasilitasi. Dan seluruh perangkat yang ada di Kabupaten Banggai Laut, kami telah memberikan honor. Kemudian, tidak hanya itu, Keraton Banggai alhamdulillah hari ini begitu ditangani pemerintah daerah di bawah Dinas Pariwisata, alhamdulillah Keraton Banggai tahun depan akan memperoleh perbaikan rehab baik benteng yang di dalamnya, kemudian di dalam ruangan, alhamdulillah tahun depan sudah ada rehab. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis, mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 1, waktu 1 menit. Untuk budaya Banggai Laut, kami lihat selama ini sudah ada perkembangan kemajuan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, utamanya sekarang nanti kita Desember itu Malabotumbe ya, Malabotumbe yang besar sudah dilaksanakan di Banggai Laut. Dan saya lihat beberapa juga baik tadi sudah sampaikan adalah basalo sangkap dan sampai ke desa-desa itu budaya kita itu sudah mulai pelan-pelan diperbaiki. Cuma ada satu kesalahan sedikit, bukan keliruan ya, itu keraton itu saya lihat ada dirubah statusnya itu, tapi itu nanti kita lihat. Kemudian kita lihat nanti bagaimana untuk meluruskan kembali dari menjadi laboratorium kan, menunjukkan laboratorium apa nih, tempat apa ini alat-alat peninggalan ya sejarah, dan jadi status kerajaan itu berubah ya kan sebagai keraton. Kemudian tinggal pemasaran kita, cara memasarkan budaya kita yang belum ada untuk Banggai Laut. Mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk calon bupati akan mengambil subtema dalam fishbowl, kemudian calon wakil bupati akan mengambil amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yang didapatkan. Subtema D, kemiskinan. Silakan diberikan kepada moderator. Terima kasih, tidak ada akan pengulangan, hanya akan dibacakan sekali seperti terlihat kerahasiaan terjaga, masih tersegel rapat. Laporan Kemendagri 2024 menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin dan rentan, termasuk masyarakat adat dan perempuan, seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan sengketa tanah atau penggusuran akibat proyek pembangunan. Pertanyaan, jika terpilih, bagaimana Anda akan memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Banggai Laut? Waktu menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Alhamdulillah di masa kami memimpin selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pihak pertanahan yang telah memberikan sertifikat gratis kepada seluruh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah 3.800 sertifikat. Guna maksud adalah untuk yang dipertanyakan tadi, memberi perlindungan hak-hak masyarakat miskin. Itulah kami pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak pertanahan. Misalnya ada penggusuran, tentu ada ganti rugi. Dan alhamdulillah semenjak kami memimpin Banggai Laut, tidak satupun masyarakat Banggai Laut yang kami abaikan dalam proses pembangunan. Kami jaga, kami rawat bahwa Banggai Laut adalah milik kita. Bahkan apa yang kami lakukan bukan hanya sekedar masyarakat, perkantoran yang ada di daerah Kabupaten Banggai Laut yang notabene sudah beberapa tahun kita tempati itu tidak punya sertifikat. Dengan keberadaan bupati dan wakil bupati Basoka Solid nomor urut 2, maka semua kantor-kantor yang ada semua sudah bersertifikat.
bukan hanya masyarakat saja, tapi secara keseluruhan kami sangat-sangat memperhatikan masyarakat kami, karena kami bisa maju, karena kami bisa berada di tempat ini, karena masyarakat yang ada di Banggai Laut secara keseluruhan. Sehingga perhatian kami tertuju kepada mereka, masyarakat yang ada, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga kami untuk masyarakat Banggai Laut yang kami cintai ini. Amin. Masih ada waktu? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Berkaitan dengan sertifikat, memang secara yuridis formal bahwa kepemilikan seseorang tentang tanah adalah sertifikat. Tapi yang menjadi pertanyaan kami, apakah 3.000 itu biayanya ditanggung pemohon atau pemerintah daerah? Ini permasalahannya. Kalau memang itu ditanggung pemerintah daerah ataupun ditanggung oleh individu masing-masing, maka akibatnya mereka pun susah untuk mengurus sertifikat. Persoalannya adalah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang lemah ataupun kaum marginal untuk dibantu pengadaan sertifikat, karena memang sertifikat itu memiliki biaya, apalagi itu dalam proses ngurus sendiri, bukan dalam bentuk proda. Karena memang itu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengurus sertifikat. Memang secara yuridis formal saya katakan tadi bahwa seorang yang memiliki hak adalah mereka yang memegang sertifikat hak milik. Itu tambahan dari kami ya. Terima kasih. Ada waktu? Baik, masih ada waktu? Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu 1 menit. Baik, berkaitan masyarakat miskin di Banggai Laut sendiri, memang Banggai Laut terkait masyarakat miskin sebenarnya punya prestasi, karena makin lama makin tahun kemiskinan di Banggai Laut makin meningkat, dengan ditunjukkan data BPS bahwa Banggai Laut sekarang di tahun 2023 terjadi kenaikan angka kemiskinan dari awalnya 13% menjadi 14%, yaitu kira-kira sekitar penambahan 950.000 jiwa, kurang lebih hampir 1.000 jiwa masyarakat miskin di Banggai Laut bertambah, dan kemudian beriringan dengan lurusnya pertumbuhan ekonomi yang makin lama makin melemah. Di Banggai Laut sendiri 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi sekarang tinggal 3%, yang awalnya 4% sekarang tinggal 3%. Menurut kami itu karena kekeliruan kebijakan polisi keuangan di daerah mengakibatkan kemiskinan yang semakin meningkat. Insya Allah ke depan akan kami perbaiki hal-hal terkait kemiskinan di Banggai Laut. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk mengambil subtema. Dari calon bupati nomor urut 4 akan mengambil subtema dalam fishbowl, kemudian dari calon wakil bupati akan memilih amplop pertanyaan sesuai dengan subtema yang didapatkan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak akan ada pengulangan dari apa yang dibacakan dari pertanyaan. E. Tata kelola pemerintahan. Kami sampaikan masih tersegel, kerahasiaan terjaga. Salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. BPS 2024 mencatat bahwa efektivitas birokrasi di Banggai Laut masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama dalam hal pelayanan publik. Pertanyaan, apa kebijakan Anda untuk melakukan reformasi birokrasi? Bagaimana komitmen Anda meningkatkan profesionalisme dan integritas ASN di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai Laut? Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bila kami terpilih nanti, insya Allah, nanti kami akan buat target kepada SKPD camat termasuk kepala desanya, yaitu dengan mengadakan performance dialog setiap 3 bulan.
Performance dialog 3 bulan itu maksudnya untuk menentukan KPI, Key Prestasi Indeks setiap daripada SKPD itu, supaya di mana di saat kita menentukan KPI itu, setiap birokrasi yang ada ataupun pemerintahan yang ada, SKPD yang ada, mereka tahu target mereka itu akan bekerja sampai di mana. Dan kita terlindungi juga dengan performance dialog itu. Kalau kita tidak laksanakan performance dialog itu setiap 3 bulan, maka tidak bisa terkontrol di mana SKPD ataupun orang di bawah camat dan kepala desa itu sampai di mana bekerjanya. Jadi kita harus tentukan KPI yang itu. KPI, bila kami terpilih kami akan laksanakan itu, insya Allah. Jadi kami tambahkan bahwa membangun zona integritas adalah merupakan suatu kunci untuk membangun good governance dan good iya. Kemudian membangun zona integritas, kemudian membentuk role model. Seorang pejabat akan menjadi role model ketika dia membangun zona integritas. Dalam membangun role model, dia sudah bisa menentukan zona integritas mana yang harus dimasuki. Dalam zona integritas ada 2, yang penting pelayanan publik dan zona integritas. Dalam Kementerian RB itu ada 2, ada Kementerian Deputi Reformasi Birokrasi dan Kementerian pelayanan publik. Nah, 2 komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam mengelola organisasi pemerintah. Kita harus membangun itu. Artinya yang menjadi role model ini adalah seorang bupati. Ketika bupati salah menentukan langkah, bukan menjadi role model, maka di bawahnya akan mengikuti hal yang salah. Inilah harus yang ditentukan ketika kita mengidentifikasi, membangun pemerintahan, harus kita menentukan role model di mana yang harus kita bangun. Itu sesungguhnya roh dan jiwa untuk good governance dan clean governance. Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4, waktu 1 menit. Baik, terima kasih, jawabannya sangat luar biasa tadi Ayahanda. Cuman memang menurut hemat kami terkait pelayanan publik yang baik, prinsipnya kami itu adalah sederhana Ibu. Kami harus memperbaiki dulu penghasilan dari PNS itu sendiri, karena itu operator pelayanan publik. Karena selama ini rata-rata setelah saya kunjungan di Banggai Laut, rata-rata PNS-PNS di sana mengeluh akan susahnya, sulitnya terkait TPP tunjangan. Akhirnya apa? Teman-teman harus mencari penghasilan tambahan yang mengakibatkan apa? Tidak terjadinya profesionalisme di dalam ASN itu sendiri. Insya Allah ke depan Ayahanda, yang paling terpenting menurut kami adalah memperbaiki dulu penghasilan. Karena kami yakin PNS-PNS di Banggai orang-orang yang cerdas dan punya integritas. Cuman sayang diberikan ruang yang cukup sedikit terkait penghasilan. Insya Allah ke depan yang memang harus diperhatikan secara spesifik di Banggai Laut sendiri, karena Banggai Laut sumber pendapatan paling besar daerah itu dari ASN, maka harus diperbaiki gaji ASN supaya insya Allah pelayanan publik lebih baik. Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu 1 menit. Terima kasih, alhamdulillah ini kami telah laksanakan tentang kepuasan pelayanan publik dengan kami mengeluarkan surat edaran nomor 061/370 Bupati 2022 tentang inovasi pelayanan publik yang isinya setiap perangkat daerah untuk membuat inovasi pelayanan di masing-masing instansi. Ini dikandung maksud supaya kami Bupati bisa menilai dinas mana yang punya potensi sumber daya. Kita bukan bicara TPP, tapi kita bicara sumber daya manusianya. Mampu tidak? Maka kami pasangan calon nomor urut 2 menempatkan kepala-kepala dinas sesuai dengan jabatan, pendidikan, dan kepangkatannya. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih, kita berikan apresiasi kepada para pasangan calon yang sudah berhasil melalui segmen sesi ini dengan sangat baik. Sesi pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan panelis telah selesai. Pada sesi berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana para pasangan calon ini akan saling berinteraksi dalam sesi tanya jawab antar pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kami segera kembali. Tetaplah bersama kami di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024.
Terima kasih, Anda kembali di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Saat ini, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab antar pasangan calon, di mana bersama-sama kita akan menyaksikan para pasangan calon ini akan berinteraksi, saling bertanya, dan saling berargumentasi untuk mempertajam visi misi unggulan yang diusung. Namun sebelumnya kembali kami ingatkan para tamu undangan yang hadir untuk kita sama-sama selalu menjaga suasana dalam ruangan ini agar tetap kondusif. Ini tujuannya demi kelancaran debat pada siang hari ini. Kami juga mengingatkan bagi para pasangan calon dalam sesi ini, materi yang akan dipertanyakan hendaknya tetap sesuai dengan tema debat hari ini, yakni kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dalam keserasian pembangunan daerah dan nasional. Pertanyaannya, hendaknya tidak menggunakan istilah, singkatan, dan terminologi asing, kecuali dijelaskan terlebih dahulu dalam durasi yang sudah ditentukan. Kami beri waktu untuk bertanya selama 1 menit, waktu menjawab 2 menit, dan waktu menanggapi 1 menit. Kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk berdiri mendekat di podium untuk pasangan calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Berkaitan dengan tema kesejahteraan masyarakat, maka pertanyaan saya sederhana. Saya ingat tentang janji politik Paslon 2 di 2020, 1 miliar 1 kabupaten, 1 kecamatan, dan janji penguatan kesejahteraan honorer dan sertifikasi melalui TPP daerah. Lalu janji merupakan pembukaan universitas yang di Banggai Laut yang sampai sekarang belum ada. Dan juga janji memperkuat perlindungan budaya melalui. Kami bertanya, meminta penjelasan itu satu persatu. Baik, mohon maaf, waktu sudah habis. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai saat berbicara. Yang pertama, janji 1 miliar itu tidak ada setiap desa. Yang kedua, janji TPP itu tidak ada. Kami hanya menyelesaikan anggaran pemerintah daerah yang hanya 525 miliar, kemudian sudah dibagi operasional tinggal 100 miliar. Kemudian Bapak Ibu 01, kami Banggai Laut pelayanan publik masih C, sakip-lakipnya masih CC. Bagaimana pelayanan kurang, kemudian TPP naik. Sehingga TPP Banggai Laut adalah TPP tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah, mengalahkan TPP Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kami menyederhanakan dengan kemampuan daerah. Yang kedua, tentang budaya. Alhamdulillah, kami telah melaksanakan perbaikan keraton, Festival Malabut Tumbe yang dari dulu hanya sekedar melaksanakan kewajiban adat. Tapi begitu kami jadi Bupati Banggai Laut, Malabut Tumbe sudah menjadi event nasional. Ya. Cukup. Masih ada waktu? Cukup. Baik.
Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu 1 menit. Ya baik, terima kasih. Berkaitan terkait janji 1 miliar 1 kecamatan, sebenarnya itu karena bisikan dari masyarakat waktu kami kunjungan kampanye di Bokan Kepulauan. Terus terkait kebudayaan sendiri, ini berdasarkan laporan langsung dari Bapak Raja Tumundo. Beliau sampaikan ke kami bahwa memang sampai saat ini perhatian dari Pemda tidak ada sama sekali. Bahkan beliau saat ini tidak ada di Banggai, beliau ada di Jakarta. Beliau sampaikan ke kami, coba tolong diperhatikan, karena dulu waktu janjinya beliau akan memperhatikan kami. Namun saat ini tidak ada. Terus kemudian yang kedua terkait TPP dan honorer. Kenapa kami sampaikan hal tersebut? Karena di zamannya Bapak Weni Bukamo, hal tersebut baik. Namun di zamannya sekarang ini, karena alasan anggaran, maka dipotong. Namun perjalanan dinas tetap meningkat. Ke depan akan kami perbaiki hal tersebut. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk duduk kembali. Karena sesi selanjutnya akan ada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 4. Kami persilakan untuk mendekat di podium. Dalam sesi ini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin pasangan urut 1. Yang kami pertanyakan di sini adalah salah satu hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Banggai Laut. Sementara dalam 7 misi calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, kami tinjau bahwa kurang terlihat potret yang menggambarkan secara konkret tentang penuntasan kemiskinan itu. Pertanyaannya adalah, jika Bapak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Banggai Laut, strategi apa yang digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Banggai Laut itu? Terima kasih. Masih ada waktu? Bisa 2 pertanyaan? Masih ada waktu, silakan. Cukup kali, 1 aja. Masih ada waktu? Cukup? Ingin melanjutkan? Cukup. Baik. Kita lanjutkan, kemudian untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab, waktu 2 menit. Baik, terima kasih ya Anda, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebenarnya dalam prinsip kami terkait perbaikan kemiskinan sendiri yang sampai saat ini prestasinya sangat luar biasa. Dari tahun ke tahun meningkat. Insya Allah kalau kami terpilih, angka kemiskinan akan kami tekan. Pertama kami akan memperbaiki kebijakan ekonomi. Dengan cara apa? Kami memperhatikan betul dari mana sih sebenarnya sumber keuangan Banggai Laut paling terbesar, yaitu dari sumber belanja gaji pegawai, terkhususnya ada di Pulau Banggai, yang sampai saat ini dipotong dan disengaja memang dipotong karena alasan anggaran tadi katanya. Namun kami yakin dan percaya kalau di zamannya yang dulu bisa baik, kenapa di zaman sekarang tidak bisa baik? Dan kami yakin dan percaya dengan kebijakan yang tepat, insya Allah akan memenuhi pertama perbaikan gaji ASN, Bapak, karena di Banggai Laut itu hampir 70% perputaran ekonomi itu bersumber dari gaji pegawai. Kalau gaji pegawai TPP sudah kita potong, yang ada cuma tinggal gaji saja. Gaji itu kalau PNS rata-rata sudah di bank. Ke depan kalau kami diberikan kepercayaan, itu TPP akan kami maksimalkan. Tujuannya apa? Supaya membangkitkan perputaran ekonomi yang ada di Banggai. Supaya apa? Orang yang punya UMKM di Banggai Laut kan dari total 21.000 angkatan kerja, 13.000 itu adalah UMKM yang dimana berharap dari sumber pendanaan gaji pegawai. Maka daripada itu ke depan Bapak, kami akan memperbaiki gaji pegawai bukan hanya terkait untuk pelayanannya baik, tapi juga supaya meningkatkan perputaran ekonomi terkhususnya yang ada di Pulau Banggai yang sampai saat ini sedang terjadi kemunduran ekonomi. Ditandai dengan apa? Turunnya angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai Laut. Teman-teman bisa cek sendiri nanti di data BPS. Itu teman-teman tidak bisa dianggap sepele, karena kalau lama-lama itu dipertahankan, insya Allah akan jadi masalah besar untuk kita semua. Ke depan Bapak akan kami perbaiki dulu itu, supaya apa? Menjaga stabilitasi ekonomi yang ada di terkhususnya Pulau Banggai. Terima kasih Bapak. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu 1 menit.
Kami rasa bahwa jawaban itu sudah mengena sedikit, tapi saya rasa untuk bangkai laut itu bukan hanya kita tertumpu kepada gaji yang diturunkan atau yang turunkan untuk bisa mensejahterakan kita. Tapi bisa masih banyak potensi kita, ada ikan kita, ada cengkeh kita, ada kelapa kita dan lain-lain. Dan itu yang belum diatur secara regulasinya yang baik. Kalau bila itu dilaksanakan, kita kesejahteraan bangkai laut itu masyarakatnya itu bukan dilihat cuma hanya gaji. Gaji itu hanya sebagian masyarakat. Tapi yang kita kejar itu bagaimana dengan misi kami. Misi kami adalah membentuk badan usaha milik daerah untuk bisa mendatangkan uang yang banyak untuk daerah. Di situ lapangan kerja akan terjadi dan banyak hal-hal yang kita dapatkan uang dari situ. Dari sebagai sumber kita akan buat. Jadi jangan kita cuma berpikir hanya gaji, honor tidak dinaikkan dan lain-lain. Tapi maaf ini, kita ini maksudnya diskusi ya. Kita diskusi ini. Maksudnya salah satu siapa yang mau jadi bupati dia akan laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk duduk dan kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk maju karena dalam sesi ini akan ada saling interaksi antara pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 4. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, menurut Kementerian Pan-RB tahun 2024, Indeks Kepuasan Masyarakat IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 cukup memuaskan. Mungkin ada strategi lain yang diberikan oleh pasangan calon nomor 4. Kami persilakan. Ada strategi lain? Sebentar. Masih ada waktu? Cukup. Sudah cukup? Baik. Kita lanjutkan, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 Baik, untuk menjawab waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari nomor urut 2. Berkaitan dengan indeks kepuasan masyarakat, kalau nilainya masih C itu masih kurang. Yang paling tinggi itu A+, itu pelayanan prima. Ya, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk meningkatkan trust ya, masyarakat terhadap pemerintah. Yang pertama adalah keterbukaan informasi publik. Ya, artinya apa? Masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Yang kedua, instrumen pelayanan publik, yaitu yang di dalamnya berisi tentang informasi tentang pelayanan, jangka waktu pelayanan, biaya pelayanan, dan lain-lain berkaitan dengan instrumen pelayanan publik. Tempat-tempat pelayanan publik antara lain yang disediakan adalah layanan difabel, kemudian ruang pelayanan nursery, kemudian ruang bermain anak, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ruang tunggu. Yang paling penting adalah komitmen kita untuk memberikan pelayanan publik dengan kepuasan masyarakat berkaitan dengan pelayanan. Dari saya kira hal-hal itu pernah saya lakukan ketika saya berada di Polresta Balikpapan. Untuk Polresta Balikpapan mendapat nilai A, yaitu pelayanan prima. Kalau kami berhasil untuk jadi pemimpin, insya Allah kami akan buat bangkai laut seperti apa yang diinginkan oleh Kemenpan RB, utamanya bidang pelayanan publik dengan reformasi birokrasi pemerintah. Jadi insya Allah pilihlah kami nomor 4 untuk kita bangun bangkai laut mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB. Terima kasih. Masih ada waktu ingin digunakan? Kami tambahkan sedikit bahwa untuk pelayanan publik itu supaya kita itu sinkronisasi ataupun ditahu oleh masyarakat banyak, kita akan buat satu cost center atau cost element ya kan, kemudian kontak center yang menyatu secara umum, di mana ada masalah kita langsung dapat diinformasikan dari masyarakat itu tidak baik pelayanannya supaya kita cepat. Baik, mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih, cukup bagus, tapi itu baru rencana. Kalau kami sudah laksanakan pembangunannya. Pembangunannya ada di samping gereja Protestan, mall pelayanan publik. Kalau dari sini silakan pulang ke Bangkai Laut dan buka itu seng, baru Bapak lihat. Di situ ada bangunan mall pelayanan publik untuk memenuhi standar pelayanan publik tipe A dengan 11
instansi yang berada di dalam kantor tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Kemudian kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 4 untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Kita akan berikan apresiasi kepada ketiga pasangan calon. Sesi pertama tanya jawab antara pasangan calon sudah selesai. Sebentar, mohon tenang. Kami akan lanjutkan kembali debat terbuka kedua antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Masih dalam sesi tanya jawab antar pasangan calon di mana bersama-sama kita menyaksikan para pasangan calon ini saling berinteraksi, saling bertanya dan berargumentasi untuk mempertajam visi misi unggulan yang diusung. Kembali kami ingatkan kepada para tamu undangan yang hadir untuk selalu menjaga suasana dalam ruangan ini agar debat berlangsung dengan kondusif. Kami juga kembali mengingatkan kepada para pasangan calon dalam sesi ini materi yang akan dipertanyakan hendaknya tetap sesuai dengan tema debat hari ini. Pertanyaan juga hendaknya ini tidak menggunakan singkatan, istilah, dan terminologi asing, kecuali dijelaskan terlebih dahulu dalam durasi yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk sesi ini kami akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin Pak Paslon 2, kami pertanyakan bahwa sebagai petahana yang selalu sebagai sorotan, yang selama ini sebagai sorotan yang kami dengar di publik adalah di soal rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD sebagai tolok ukur atau capaian seorang pemimpin daerah. Pertanyaannya, aspek mana saja yang ditunjukkan pada publik sebagai gambaran keberhasilan Bapak selama memimpin Banggai Laut di 3,5 tahun ini? Makasih. Masih ada waktu, ingin digunakan? Bisa 2 pertanyaan, Mbak? Nggak bisa. Silakan, masih ada waktu. Yang kedua, sebagai petahana dalam mengukur 3 aspek kesejahteraan, daya saing, pelayanan publik pemerintah Kabupaten Banggai Laut, sekurang ditunjukkan dalam skor masing-masing. Aspek kesejahteraan 17,71%, aspek daya saing 3,63%, publik 14,26%, total capaian. Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya jawab yang kedua dulu. Yang kedua adalah bagaimana kesejahteraan. Yang perlu diperbaiki adalah UMKM kita di Banggai Laut ini ada 1.682 yang bergerak di bidang UMKM kuliner. Ini kalau kita pemerintah daerah tidak memberi perhatian khusus, terutama memberikan pelayanan modal bekerja sama dengan BRI, Bank Mandiri, BNI, tentu rata-rata kita punya keluarga yang ada di sana tipis modal. Ini sehingga lahirlah kesejahteraan. Yang kedua, pertanyaan kedua yang pertama berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Banggai Laut. Alhamdulillah kami telah menyusun RPJMD tahun 2024 ke 2025 dan kami sudah store kepada DPR. Yang pertama kami lakukan adalah pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, kemudian jangka pendek. Misalnya hari ini pelayanan publik. Kami telah memberikan lokasi pembangunan kantor pengadilan negeri. Kami telah memberikan lokasi dan sudah peletakan batu pertama pembangunan lapas.
kami telah memberikan lahan dan sudah ada kantor. Apabila keluarga kita yang ada di Kabupaten Banggai Laut, yang pingin umroh, yang pingin naik haji, yang pingin ke luar negeri, tidak ada mengurusnya harus di Luwuk, butuh biaya. Kami sudah ada kantor imigrasi Kabupaten Banggai Laut. Ini bentuk-bentuk perhatian kami yang hanya jangka pendek ini. Misalnya, Pak Kipli insya Allah kalau terpilih misalnya berigaunya anggota Polres. Polres kami sudah dari pemerintahan terdahulu sudah ada lahan. Kemudian kami sudah menyerahkan ke Mabes Polri untuk persiapan kantor Polres. Mohon maaf, waktu sudah habis. Mohon maaf. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menanggapi waktu 1 menit. Terima kasih atas jawaban nomor 2, pasangan nomor urut 2, berkaitan dengan aspek pelayanan publik, aspek daya saing, aspek kesejahteraan. Yang perlu kami luruskan adalah berkaitan dengan bantuan kepada instansi vertikal. Ya, ada aturan dari Kemendagri untuk bantuan instansi vertikal. Jadi bergeser dari tema bahwa itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan bantuan pada instansi vertikal. Tapi yang menjadi fokus pertanyaan kami adalah dalam hal pelayanan publik. Tadi sudah dijelaskan Pak nomor urut 2 berkaitan dengan pelayanan publik yang sudah dibuatkan rencana pembangunan mal. Tapi yang kami perlu stressing di sini adalah tidak hanya untuk memberikan ruang untuk pembangunan, tapi minimal aturan-aturan ataupun role yang dibuat harus jelas. Kemudian kompensasi bagi orang-orang yang mengawaki ketika mereka ditempatkan untuk menjadi pelayanan publik. Kebanyakan hanya sebagian itu hanya lip service saja pemanis, tapi ketika diberikan pelayanan itu mohon maaf, waktu sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali ke tempat, duduk kembali. Kemudian kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 karena dalam sesi ini akan ada interaksi antara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 4. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi yang Bapak sampaikan terkait pembuatan perusahaan daerah untuk meningkatkan taraf pendapatan daerah itu sendiri. Tapi Bapak, yang tadi Bapak fokus tanyakan ke kami adalah penurunan tingkat kemiskinan. Yang kami sampaikan tadi terkait proyeksi kenapa sampai turun, itu karena menurut data di BPS itu, pendapatan paling besar sumber ekonomi Banggai Laut itu berasal dari sumber gaji pegawai. Maka tadi kami sampaikan, dengan perbaikan gaji pegawai, insya Allah ada perbaikan ekonomi. Itu yang maksudnya tadi kami sampaikan. Bukan berarti tidak kami pro terkait BUMD. Insya Allah tetap dalam periode kami akan kami upayakan itu. Tapi pertanyaan saya bukan itu Bapak. Pertanyaan saya Bapak, karena Bapak juga terkait ingin meningkatkan ekonomi, pertanyaan saya adalah bagaimana strategi Bapak terkait peningkatan sumber pariwisata untuk dapat meningkatkan sumber penghasilan baru untuk masyarakat. Terima kasih Pak. Cukup. Baik, waktu sudah habis. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Memang pariwisata di Banggai Laut kita punya alam itu indah ya kan. Snorkeling itu bila untuk menyelam laut itu sangat bagus ya di Banggai Laut itu. Tapi sekarang pemanfaatannya itu belum maksimal. Jadi memang kalau seandainya pariwisata itu untuk meningkatkan supaya banyak orang yang dapat duit di situ, kita harus mesti menarik investor ya kan. Menarik investor dengan cara mereka bagaimana investor itu bisa mengembangkan daerah kita. Terutama adalah jaminan modal mereka. Jaminan modal mereka tidak bisa hilang, investasi di situ dan benar dikembangkan. Kemudian bila kami terpilih nanti, saya ulangi lagi bahwa memang dari segi sarana dan prasarana, infrastruktur, masalah tempat-tempat di mana berenangnya, di mana kita berwisata itu belum ada. Di sana di waktu pengalaman saya di Maluku sana, di Bokori sana itu memang sangat besar. Setiap hari itu banyak yang datang karena mereka itu sudah bangun rumah-rumah di pinggir pantai di mana teluk itu. Jadi mereka itu tertarik dengan sarana fasilitas yang cukup dan memadai. Nah, kalau kita tidak berpikir ke sana ke itu, kita untuk mengambil daripada APBD daerah untuk menyisikan ke situ. Dan itu juga bisa kami kelola melalui BUMD.
badan usaha milik daerah. Kita sisihkan dana itu untuk pengembangan pariwisata itu. Dan memang semuanya adalah fasilitasnya. Karena fasilitas kita belum tersentuh oleh daerah sampai saat ini. Itu mungkin dari kami, mungkin bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit berkaitan dengan pengembangan pariwisata. Memang banggai laut adalah blessing in disguise, berkah yang tersembunyi. Ya kan, bagaimana kita mau explore banggai laut itu menjadi baik. Ya, kita tidak serta-merta membuat simsalabim itu jadi. Tapi minimal kita siapkan infrastruktur ya untuk pariwisata. Ya, kita dapatkan dari mana? Kalau uang pemerintah ini terbatas, kita akan mengundang investor yang mau menanamkan modalnya untuk pembangunan sarana pariwisata di banggai laut. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus benar-benar menjual daerahnya kepada umum. Mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu 1 menit. Baik, karena saya anak muda, masih 27 tahun Bapak, alhamdulillah saya ini selain pengusaha juga saya hobi jalan-jalan Pak. Dan yang paling contoh paling konkret sebenarnya Pak, ke depan mungkin Bapak bisa terpilih ataupun kami, yang kurang diperhatikan sama pemerintah sebenarnya esensi dari pariwisata itu sendiri. Contoh Pak, ada kabupaten dekat kami, itu Bangkep. Ya, Bangkep di sana ada wisata populer sekarang, itu wisata Danau Paisupok. Di Danau Paisupok itu, dia terkenal duluan, dia viral duluan, bukan karena sentuhan dari pemerintah, tapi karena ada mahasiswa KKN yang memviralkan. Artinya apa? Bahwa sebenarnya untuk memajukan satu pariwisata menurut kami Pak, salah satu infrastruktur dasar jaringan, terutama saat ini, supaya apa? Gampang memviralkan daerah-daerah titik-titik spot tertentu. Karena kami yakin kalau dia punya sudah viral, insya Allah, ke depan akses transportasi harus kami perbaiki. Itu mungkin yang bisa sampaikan karena waktu terbatas. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya, dalam sesi selanjutnya ini kepada pasangan calon nomor urut 4 kami persilakan untuk duduk kembali karena dalam sesi selanjutnya akan ada interaksi antara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 4 kami persilakan duduk. Pasangan calon nomor urut 2 kami persilakan. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kesehatan, 01 harus tahu bahwa kami Banggai Laut telah UHC dan 74.000 masyarakat Banggai Laut telah kami BPJS-kan. Kalau lihat dari tempat Bapak asal dengan di Banggai Laut, tentu berbeda pelayanan kesehatannya. Apalagi kita lihat di video-video ya, yang baru-baru ini, biar Panadol tidak ada. Oleh sebab itu, apa strategi Bapak? Ya, kami sudah gratis, pelayanan gratis sudah gratis Pak, semua gratis, obat, pelayanan kesehatan, semua sudah gratis Pak. Nah, apa strategi yang insya Allah kalau Bapak terpilih? Silakan. Tambah soal. Masih ada waktu, ingin digunakan? Sedikit tambahan soal, karena masyarakat Banggai Laut, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mensejahterakan masyarakat Banggai Laut. Yang saya tanyakan adalah berapa postur APBD 2023 dan 2024 dan PAD-PAD. Baik, mohon maaf, waktu sudah habis. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab, waktu 2 menit. Baik Bapak, memang pelayanan rumah sakit di Banggai Laut sudah cukup bagus dan cukup baik ya dalam si pelayanan. Tapi yang harus kita perhatikan sendiri, contoh tadi kayak Bapak bilang betul, Banggai Laut itu jadi sumber rumah sakit rujukan, bukan hanya dari Taliabu, Bangkep pun begitu. Bangkep menjadikan rumah sakit di Adean itu sebagai salah satu pusat rujukan juga. Namun yang harus kita koreksi sebenarnya terkait pelayanan kesehatan Bapak, mungkin kalau Bapak nanti ke Bokan juga lagi. Di sana berbagai desa-desa kayak di Sonit, di Kasuari, habis itu di Gasuang, dan desa-desa terpencil di pulau-pulau lain. Justru kalau memang rumah sakitnya bagus dan baik, kenapa justru di pulau-pulau terpencil kayak begitu, yang susah perawatnya, yang tidak bisa ditemukan perawatnya. Justru obat-obatannya saya tidak ada. Akhirnya apa? Masyarakat banyak mengeluh. Kalau sakit itu sungkan rasanya untuk mau ke kabupaten. Kenapa? Karena kalau harus punya biaya. Karena kenapa? Karena di daerah desa tersebut tidak punya tenaga kesehatan. Ini yang kami temukan di daerah-daerah langsung. Kami kebetulan turun habis kampanye. Maka ke depan, Bapak,
Kalau kami akan memperbaiki. Kalau Bapak bilang rumah sakit sudah baik, ya betul, kami harus akui. Tapi yang belum baik adalah pelayanan langsung terhadap masyarakat yang ada di desa-desa. Ke depan ketika kami diberikan kesempatan, yang akan kami laksanakan satu, memperbaiki fasilitas desa-desa, pustu-pustu yang ada di desa-desa. Tujuannya apa? Supaya masyarakat dapat penanganan pertama ketika dilanda masalah kesehatan. Itu dia. Jadi ke depan akan kami prioritaskan untuk desa-desa terluar mendapatkan pelayanan terbaik. Yang pertama, dengan cara bagaimana kita hadirkan perawat-perawat yang ada di sana. Sebenarnya ada perawat mau ke sana, cuman gajinya kecil. Akhirnya apa? Orang sote mau ke sana. Jadi ke depan kalau kami yang dipercayakan, akan kami maksimalkan gajinya supaya orang punya kesediaan sukarela untuk mengabdi terhadap Banggai Laut. Terima kasih. Baik, harap tenang. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi waktu 1 menit. Ya. 7 puskesmas rawat nginap telah berada di setiap kecamatan. Yang kedua, 01 harus tahu bahwa UHC itu adalah seluruh masyarakat Banggai Laut mendapat pelayanan, dan ini yang berikan kami bukan dari perorangan, tapi dari penghargaan dari BPJS Kesehatan Nasional melalui Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Utara, Sulteng Gorontalo dan Maluku atas pemerintah daerah komitmennya mencapai universal UHC tahun 2022. Tambahan? Iya, jadi di setiap kecamatan kita juga menempatkan puskesmas yang ada di Bokan Kepulauan, ada di Kasuari, dan yang ada di ibu kota Bungin. Baik, waktu sudah habis. Terima kasih, kita berikan apresiasi untuk para pasangan calon yang sudah melalui sesi tanya jawab antar pasangan calon sudah selesai. Dan hadirin pemirsa, masih ada sesi selanjutnya, yaitu sesi pernyataan penutup dalam segmen selanjutnya dari para pasangan calon yang kami akan hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka kedua antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Anda kembali di debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Pada sesi ini kita bersama-sama akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement yang akan disampaikan oleh para pasangan calon. Waktu yang diberikan adalah 2 menit untuk masing-masing para paslon. Perlu kami sampaikan sebelum tadi acara debat ini dimulai, kita sudah terlebih dahulu melakukan pengundian untuk urutan dalam penyampaian pernyataan penutup di segmen ini. Untuk giliran pertama, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih atas semua perhatian seluruh masyarakat Banggai Laut yang telah meluangkan waktu berharganya dan menaruh perhatian serius pada perdebatan hari ini untuk menentukan pilihan kepada siapa semua harapan Banggai Laut maju akan dititipkan dan diamanahkan. Pesan kami adalah kami orang biasa, kami tidak ingin janji yang berisikan imajinasi pahit di kemudian hari. Kami hanyalah penyambung lidah rakyat, kami hanyalah pelayan kebutuhan masyarakat. Kami paham kekuasaan bukan untuk menjadi raja atau untuk kepentingan pribadi. Politik adalah alat untuk mencapai kemakmuran rakyat, alat untuk memajukan daerah, dan jabatan hanyalah titipan rakyat serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak muda yang ingin baik nasibnya, maka marilah kita orang sama-sama jemput kita punya lapangan kerja. Mari kita ciptakan bersama-sama kita punya lapangan olahraga. Mari kita maju dengan beasiswa dan belajar setinggi-tingginya. Bapak, Ibu, Mama, Tama, Tina, Utus, Saibino, percayalah kami berikanlah anak manismu ini kesempatan. Tuntun kami bahkan jewer kuping kami bila kami nakal.
Tapi satu hal sebagai perwakilan anak muda, saya ingin menyampaikan bahwa niat kami untuk memajukan daerah ini sudah bulat. Tidak dapat ditawar lagi. Kami ingin menjemput masa depan. Kami ingin sampai pada apa yang engkau sebut sebagai banggai tanah menondok. Bismillah, banggai laut aku cinta padamu. Saya tutup dengan pantun. Kalau Tuan ke Surabaya, singgah juga di Kota Pati. Kalau Tuan sering di Foya, singgih siap ganti bupati. Burung nuriku terbang di desa, terbang membawa cincin suasa. Manis kopi dapat kurasa, manis janji pahit rasa. Insya Allah 2024 tanggal 27 November orang ganti bupati, coblos nomor 1. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 4. Kami persilakan untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu yang diberikan 2 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Banggai Laut, bahwa kami telah melaksanakan kegiatan ini dengan 2 sesi, yang ini terakhir. Yang kami sampaikan di sini bahwa kami tidak bicara lagi program, ya kan, untuk mendapatkan bisa membuat BUMD itu untuk mendapatkan duit yang banyak buat daerah kita. Tapi di sini kami sampaikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah bagian dari implementasi demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai Laut. Pilkada ini semestinya tidak dimaknai sebagai kompetisi kekuasaan. Siapa mau jadi apa atau siapa mengalahkan siapa. Akan tetapi, jadikanlah pilkada itu sebagai kolaborasi irama demokrasi agar menjadi santun dan tidak syarat dengan intrik kebencian. Berbeda bukan harus bermusuhan, tetapi berbeda adalah kekayaan warna sosial yang dijadikan tujuan untuk mencapai cita-cita bersama. Di akhir statement ini, kami menutup juga dengan sebuah pantun berbalas dengan 01. Kawat baja diikat besi, santan kelapa dicampurkan kanji. Jika sudah menentukan pilihan, janganlah lupa pilih nomor 4. Batang sagu dicampur pepaya, dikipas-kipas di atas tanah. Janganlah ragu memilih kami, bersilipu pasti menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada masih ada waktu, ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan pernyataan penutup. Waktu diberikan 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pencinta TV One, seluruh Indonesia, terkhusus keluarga yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tamatina utus masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Yang terpenting dari semua ini adalah tentang masa depan Kabupaten Banggai Laut yang kita cintai bersama. Kami memahami dengan konsep Monto Lutusan. Kami mendengarkan dan memberi solusi. Kami memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Banggai Laut di saat kandidat yang lain masih di ranah konsep. Kami tidak sedang membangun dinasti politik dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan yang berkelanjutan demi Banggai Laut, Tanah Menondok yang kita cintai. Kami mohon doa restu, dukungan masyarakat Kabupaten Banggai Laut pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari sama-sama ke TPS, ajak keluarga, ajak famili, ajak istri, ajak suami, mencoblos nomor urut 2. Sedikit tambahkan bahwa kami pasangan Basoka Solid telah membuat perencanaan yang jelas, telah mengerjakan sesuatu yang jelas, bukan dalam konteks cita-cita. Kami sudah membuat bandara, kemudian kami juga sudah melakukan tambatan perahu di semua masyarakat yang ada di Labobo, Bangkurung, Bokan, dan kapal peri di 3 titik. Baik, mohon maaf waktu sudah habis. Terima kasih kepada para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut tahun 2024. Kita berikan apresiasinya dan tepuk tangannya.
Besar harapan, visi, misi, dan program unggulan yang telah disampaikan ini bisa membuat warga Banggai Laut semakin yakin dalam menentukan pilihan siapa pemimpin yang diyakini dapat mewujudkan kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banggai Laut. Hadirin dan pemirsa, berakhir sudah debat terbuka kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Banggai Laut tahun 2024. Kembali kami ingatkan, gunakan hak pilih Anda untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada 27 November mendatang. Saya Sira Safira dan seluruh kru TV One mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.